Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei-Dedeng Tien. Masih bersama saya, Mbah Roto, dengan mengulas kembali urang-urang ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta, ilmiah. Kembali kami menyampaikan bahwasanya ini adalah kajian tentang praktek metodologi Odin. Artinya bukan sebatas teori saja, tetapi kami mengarahkan untuk lebih ke prakteknya. Terdapat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu akan keluar di antara umatku sholat mereka lebih baik daripada sholat kalian, kemudian zakat kalian serta bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dengan bacaan mereka. Nah, tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus sasarannya. Jadi ada suatu golongan umat yang mana sholatnya, zakatnya, serta bacaan Al-Qur'annya itu sangat luar biasa, melebihi dari kalian. Nah, tetapi bacaan Al-Quran mereka itu hanya sampai kerongkongan saja. Mereka keluar dari agama bagaikan busur panah yang menembus sasarannya. Jadi mereka tidak terasa bahwa apa yang telah mereka kerjakan adalah sebenarnya bukan bagian daripada agama. Nah, sebagaimana yang biasa kami sampaikan, bahwasanya agama itu bermula kapan engkau mengenal akan Allah Ta'ala. Artinya sholat mereka ini, bacaan Al-Qur'annya mereka ini, kemudian apapun ibadahnya yang mereka lakukan ini ternyata tidak didasari dengan ilmu mengenal akan Allah Ta'ala terlebih dahulu, sehingga diibaratkan mereka keluar dari agama seperti busur panah yang melesat daripada sasarannya. Jadi mereka nggak sadar. Nah, artinya di zaman sekarang kita ini, kita mesti harus belajar bagaimanakah agar kita tidak termasuk di dalam golongan seperti orang-orang mereka ini, yaitu yang melakukan aktivitas ibadah, tetapi ternyata apa yang dikerjakan itu mereka keluar dari agama seperti anak busur panah yang melesat daripada sasarannya. Nah, sebagaimana sering kami sampaikan bahwa agama ini bermula dari kapan kita mengenal Allah Ta'ala, artinya sebelum kita melakukan segala sesuatu tentang ibadah, sholat, baca Quran dan sebagainya itu, mesti kita kerjakan adalah bagaimanakah cara mengenal Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin jika kita tidak mengenal Allah Ta'ala, kita bisa melaksanakan ibadah. Contohnya, aqimi sholat dan dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kira-kira apa yang kita ingat di dalam sholat kita? Apa benar-benar itu Allah?
Jangan-jangan selain Allah yang kau bayangkan itu disebut dengan Allah Ta'ala. Karena apa? Apapun yang kita ingat dalam sholat kita, jika tidak mengenal Allah Ta'ala, pasti bukan Allah Ta'ala. Tinggal kita akui saja, apakah benar-benar sholat kita mengingat Allah Ta'ala, mengingat tulisannya, mengingat cahayanya, atau mengingat apapun yang itu dianggapnya Allah Ta'ala semesta raya ini. Karena sangat banyak sekali ketika kami tanya apa yang diingat dalam sholatnya, banyak sekali mereka menjawabnya. Ternyata semua yang mereka jawab adalah semua yang ada di alam semesta ini, terbayang dan terukur oleh akalnya. Sedangkan Allah Ta'ala itu dia laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah terlintas oleh bayangan makhluk. Lantas bagaimanakah cara mengingatnya jika dia laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah terlintas oleh bayangan makhluk? Artinya apapun yang kita ingat pasti itu bukan Allah Ta'ala. Karena logika yang sangat mendasar dalam mengingat itu mesti bertemu terlebih dahulu. Jika kita tidak pernah bertemu, tidak mungkin kita bisa mengingatnya. Nah, jika kita tidak pernah bertemu, kemudian berusaha untuk mengingatnya, pasti yang diingat bukanlah yang kita sembah itu. Nah, artinya banyak orang yang mengerjakan sholat tetapi ternyata hanya sebatas ritual jasmani saja, tetapi tidak ada hubungan antara manusianya dengan Allahu yang maha ruhani. Itulah mengapa dalam beribadah itu mesti kafah, karena jika ibadah kita hanya dibatasi dengan jasmani, itu tidak akan mungkin tersambung ke hadirat Tuhan, karena Tuhan itu lebih maha ruhani. Maka jalan satu-satunya untuk berhubung dengan Allah Ta'ala dengan sisi ruhani. Inilah yang biasa kami sampaikan, bahwasanya beragama itu mesti kafah, menyeluruh beserta dengan ruhani kita. Kemudian bagaimana cara mengingat Allah Ta'ala? Nah, mengingat itu di alam dunia mesti bisa terrepresentasi dengan 5 panca indera. Sedangkan tadi yang kami bilang, Allah Ta'ala itu tidak pernah terrepresentasi oleh makhluk dan tidak serupa dengan apapun. Lantas siapa, di manakah Allah Ta'ala yang bisa kita ingat itu? Nah, ini yang perlu kita cari tahu, karena jika kita sembarangan mengingat Allah Ta'ala pasti sesat, pasti. Karena kita disuruh mengingat Allah Ta'ala yang dia laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana coba? Siapa yang salah? Yang memerintahkan mengingat Allah Ta'ala atau kita yang nggak bisa mengingat Allah Ta'ala? Nah, ini dia. Jadi dia Allah Ta'ala tetap ada di ujung akhirat tertinggi, Malik Yaumiddin, di Ars. Dia maha metafisika, maha ruhani, yang dia laisa kamitslihi syai'un, infinity mutlak. Artinya dia maha rahasia, nggak mungkin bisa terbayang oleh apapun. Nah, sedangkan kita di alam dunia, nah, ibarat Allah Ta'ala itu matahari yang sampai ke dunia adalah sinarnya. Dan sinar ini bisa diketahui di media ramal di alam dunia melalui berbagai macam metode. Bisa dari bayangannya, suhunya, ataupun kecerahannya. Itu pertanda ada sebuah sinar. Nah, sinar ini ada di media ramal di alam dunia. Begitu juga jika Allah Ta'ala Maha Nur, yang maha rahasia, yang sampai ke dunia adalah nurnya, bukan Allah Ta'alanya. Dia tetap laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun, tidak serupa bayangan makhluk. Nah, sampai ke dunia ini adalah melalui nurnya, dan nur ini menempati wadah seorang utusannya yang dikehendakinya oleh Allah Ta'ala sebagai kekasih Allah Ta'ala, tajalnya Allah Ta'ala yang ada di dunia. Nah, ibarat air ditempatkan di wadah gelas, maka wujudnya air menyerupai wujud gelasnya. Tetapi gelas dan air itu dua unsur yang berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Ruh di alam akhirat tidak berlafal, tidak berwujud. Tetapi ruh masuk ke alam dunia kena hukum fisika.
terkena interaksi panca indera. Ruh masuk ke alam dunia disebut dengan manusia. Nah, sedangkan Allah Ta'ala itu maha ruh. Nah, maha ruh turun ke alam dunia terkena undang-undang panca indera fisika disebut dengan rajanya manusia. Rajanya manusia itu wujudnya manusia. Nah, dengan begitu, jika kita tidak bisa mengingat Allah Ta'ala yang wujudnya di dunia ini, maka tidak mungkin kita bisa mengingat Allah Ta'ala. Siapa itu Allah Ta'ala yang ada di dunia, yang wujudnya di dunia? Adalah kekasihnya Allah Ta'ala itu sendiri, tajalinya Allah Ta'ala itu sendiri, utusannya Allah Ta'ala itu sendiri. Nurun ala nur yadillahu linurihi mayasa. Allah Ta'ala mengambil alamnya selalu memakai nurnya, dan nur ini ada pada seorang manusia pembawanya yang dikehendakinya sebagai tajalinya Allah Ta'ala, kekasihnya Allah Ta'ala yang ada di dunia. Dahulu nur ini berpindah-pindah dari Rasul Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, kemudian Rasulullah Muhammad. Maka nur di dunia ini bisa menempati, dikenali di dunia ini karena menempati wujud zahirnya Rasulullah Muhammad atau Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bukanlah nur, tetapi nur itu ada di baliknya Nabi Muhammad. Jadi di balik Nabi Muhammad ada nur, yang nur ini adalah kerasulan utusan Allah Ta'ala yang bersumber daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap dia di ujung akhirat tertinggi, maha nur. Yang turun daripada Allah Ta'ala adalah nurnya, dan nur ini menempati wujud seorang manusia Nabi Muhammad. Dengan begitu di alam dunia, wujudnya nur itu adalah wujudnya Nabi Muhammad sebagai wadahnya yang ada di dunia. Karena tidak mungkin kita bisa melihat Allah Ta'ala yang maha rahasia, yang maha nur, atau juga nurnya, tetapi nur ini akan terlihat di dunia itu ketika menempati seorang wujud manusianya. Tapi nur dan manusianya adalah wujud yang berbeda. Jadi untuk mengenal Allah Ta'ala yang di dunia, wujudnya adalah utusannya atau kekasihnya. Jadi tidak mungkin orang bisa mengingat Allah Ta'ala jika tidak bertemu dengan utusannya atau kekasihnya yang di dunia. Sebagaimana dalam kita bersaksi bersyahadat akan Allah Ta'ala, pasti yang akan kita saksikan adalah utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Yang kita saksikan adalah Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala ada baliknya Nabi Muhammad. Berarti saat itu wujudnya Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad bukan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, gitu ya. Jadi untuk bisa mengenal Allah Ta'ala, mesti kita temukan utusannya atau kekasihnya yang ada di dunia ini terlebih dahulu. Jadi ini adalah tiga entitas yang berbeda. Alif, Lam, Mim. Alif adalah gelombang nur Allah yang dia maha rahasia, maha nur. Lam adalah gelombang nur malaikat Jibril yang ini adalah Rasulullah atau Allah Ta'ala atau Nurin alam nur. Sedangkan Mim adalah gelombang nur Muhammad yang ditempati oleh nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Alif Lam Mim, dzalika kitabul la raiba fi. Jadi tiga entitas yang berbeda dalam satu wujud manusia yang disebut dengan Nabi Muhammad. Jadi untuk bisa mengingat Allah Ta'ala di zaman Nabi Muhammad, pasti bertemu dengan Nabi Muhammad lebih dahulu, yang dibaliknya ada frekuensi dan gelombang, atau ada tali wasilah yang terhubung sampai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah Ta'ala berdua, Allah Ta'ala tetap dia ada di ujung arti tinggi, dia laisa kamitslihi syai'un, maha nur, maha rahasia. Tetapi yang turun dari bahan nur adalah nurnya, dan nur ini ada pada seorang manusia pembawanya. Maka wujudnya nur di alam dunia adalah wujudnya sang pembawanya. Untuk mengingat Allah Ta'ala yang ujung arti tinggi, pasti mengingat adalah pembawa nurnya yang turun dari sisi Allah Ta'ala, yaitu kekasihnya. Nah, apa sudah kita semua di dalam saat kita mengingat Allah Ta'ala melalui nurnya yang dibawa oleh seorang pembawa wasilah? Nah, jika tidak diperlu dengan
seorang kekasihnya, utusannya atau rasul di dunia ini, pasti yang kita ingat bukanlah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita ingat? Seluruh komponen di alam dunia. Tidak, akui saja, kecuali bagi yang telah bertemu dengan sang pembawa wasilah. Tetapi tentunya tidak serta-merta kita mengingat orang tersebut, mesti melalui metodologi. Ada teknik, jalan, dan caranya. Ibarat kita menelpon, yang kita pegang adalah handphonenya. Kita ngomong sama handphonenya. Tetapi kalau di dalam handphone ini ada sistem yang sudah aplikasi, yang sudah lengkap, maka kita ngomong sama handphonenya, yang kita pegang handphonenya, tetapi tujuan hubungan kita komunikasi adalah orang yang dibalik handphonenya. Ini menggunakan metodologi. Nah, jika kita tidak memakai metodologi, walaupun ini tahu kita ini adalah handphone, kemudian kita pakai, kita nggak tahu kita cara pakainya, kita langsung ngajak ngomong saja. Apa tersambung? Tidak. Apalagi jika kita sudah tahu nomornya, tetapi tidak tahu bahwa ini adalah handphone, pun sama. Nah, jadi begitu ya. Ibarat kita menelpon, yang kita pegang adalah handphonenya. Tetapi kalau di dalam handphone itu ada aplikasi yang memenuhi syarat rukunnya, dan kita pakai bisa berkomunikasi, maka wajib kita bila berhubungan, berkomunikasi dengan orang yang lain memakai sebuah alat komunikasi handphone. Itu juga dalam kita mengatakan Allah Ta'ala, jika kita telah menemukan sang pembawa wasilah, nomor koordinat tujuannya itu, kemudian kita diajarkan metode jalan teknik dan rukun syaratnya, kita pegang handphonenya, kita ngomong, pasti akan tersambung. Nah, begitu juga jika kita telah bertemu dengan sang pembawa wasilah melalui metodologi, nah, yang metodologi yang dilengkapi dengan rukun syarat, maka begitu kita ini wajah wajhiyah ilati wa samawati wal ard, maka hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu adalah hubungan langsung. Nah, inilah pentingnya bermetodologi dalam beragama, agar ibadah kita, sholat kita tersambung hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang di Al-Quran, fawailun lil musallin, maka celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Artinya orang ini bukannya tidak mengerjakan sholat, tetapi dalam keadaan sudah melaksanakan sholat, tetapi lalai di dalamnya. Yaitu apa? Sambungan antara manusianya dengan Tuhannya. Tidak ada yang diingatnya, tidak ada yang didikirkan, apalagi tersambung akan Tuhan dengan Maha Ruhani. Ini yang pertama. Kemudian dalam membaca Al-Quran di zaman sekarang ini sangat-sangat indah. Nah, tetapi tidak tahu makna yang sebenarnya, yaitu Al-Quran yang qadim. Karena jika kita hanya menghafal Al-Quran yang tertulis saja di zaman ini, kita pasti akan kalah dengan teknologi di zaman sekarang ini. Jadi satu-satunya untuk bisa membaca Al-Quran yang qadim firman Allah Ta'ala itu mesti dengan menggandeng unsur yang purni bersama Ta'ala, itu nurnya atau unsur qadim. Karena tidak mungkin kita bisa menghafal Al-Quran jika tanpa beserta dengan nurnya. Nah, jika kita membaca Al-Quran dengan hafalan, maka kita akan menjadi golongan yang disebut dengan ahli kitab. Yaitu apa sih? Orang yang hafal Al-Quran tetapi tidak tahu maknanya. Ini pun akan diancam oleh Allah Ta'ala dengan neraka jahanam. Nah, apa enggak sia-sia kita sudah sholat, sudah membaca Al-Quran, tetapi masih mengancam neraka. Sholat yang lalai diancam neraka, sedangkan membaca Al-Quran tanpa beserta nurnya, maka kategori dengan ahli kitab, maka diancam dengan neraka jahanam. Kemudian jika kita tidak ngapain pun akan masih neraka juga. Akhirnya semua yang kita kerjakan adalah sia-sia. Nah, untuk itu mesti kita naikkan keilmuan kita ke ilmu praktek. Jadi jangan sampai sekedar ilmu teori saja. Saat ini sering kami sampaikan bagaimana cara berpraktik dalam beribadah, baik mengenalkan Allah Ta'ala ataupun dalam beribadahnya. Nah,
Demikian ya. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim itu mengatakan bahwa akan keluar di antara umatku yang sholat kalian, membaca Al-Quran kalian, zakat kalian, tidak ada apa-apanya dibanding sholatnya, zakatnya, membaca Al-Qurannya dengan mereka. Tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus sasarannya atau melesat daripada sasarannya. Nah, untuk itu, agar tidak keluar dari agama, kita mesti mengenal Allah terlebih dahulu. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Ini adalah tentang praktek Mirdul Iqodin, Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Salam berbagai agama tauhid, salam kerukunan rumah beragama, salam takdim marifat, ilahi anta maksudi wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.